Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Miss Soraya akan berbagi materi IPS kelas 9 bab 4 tentang masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, dan dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Posisi Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Pasifik mengakibatkan beberapa daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Agar memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Janji Perdana Menteri Koiso kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Pada 1 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu, PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan proklamasi, suatu bangsa menunjukkan hakikat dirinya sebagai bangsa yang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa harus diatur oleh bangsa lain. Beberapa upaya penyebarluasan berita proklamasi yaitu melalui radio, poster, selebaran, spanduk, surat kabar, dan pengiriman delegasi. Hasil sidang PPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk KNI, Komite Nasional Indonesia. Dalam sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, dihasilkan dua keputusan penting yaitu pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara serta pembagian Indonesia dalam 8 provinsi. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR. Pada tanggal 3 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima TNI
dan dilantik pada 28 Juni 1947 di Yogyakarta. Tentara Indonesia saat itu terdiri atas bekas anggota KNIL, PETA, dan Laskar-Laskar Perjuangan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi peperangan. Untuk itu, terjadilah perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai wilayah Indonesia, seperti peperangan di Bandung, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, pertempuran di Sumatera, perjuangan bersenjata di Bali, perjuangan bersenjata di Kalimantan, dan perjuangan bersenjata di Sulawesi. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas 16 negara bagian dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Kemudian Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan perekonomian negara sangat kacau. Di Indonesia terjadi inflasi tinggi karena adanya peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Selain secara politis dan militer, Belanda juga mengepung Republik Indonesia secara ekonomi dengan menutup pintu keluar dan masuk perdagangan Republik Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah Republik Indonesia melakukan salah satu tindakan, yaitu menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari Badan Pekerja KNIP, dan pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru. Kemerdekaan Indonesia membawa pengaruh besar pada kehidupan sosial penduduk Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi ras dihapuskan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebelum kemerdekaan, peluang anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan tidak besar. Namun, pada awal kemerdekaan, terdapat sekolah-sekolah rendah, menengah, dan pendidikan tinggi. Pada awal kemerdekaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus digalakkan, dan dalam bidang seni musik, lahir lagu-lagu bertema nasionalisme karya para komponis Indonesia. Selanjutnya adalah masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pada 29 September 1955 diselenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 272 orang dan berjalan demokratis. Pada masa demokrasi liberal terjadi gangguan keamanan, antara lain pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, serta pemberontakan PRRI Permesta. Pada masa demokrasi liberal terlaksananya Konferensi Asia Afrika, menjadi awal dari gerakan negara-negara non-blok pada tahun 1960-an, yang di dalamnya Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Konferensi Asia Afrika menghasilkan sejumlah kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, hak-hak asasi manusia, masalah rakyat terjajah, serta
memajukan perdamaian dan kerjasama internasional. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Sesudah pengakuan kedaulatan, kehidupan perekonomian tidak membaik. Perkebunan dan instalasi industri rusak berat, sementara pertambahan penduduknya sangat tinggi. Pada masa demokrasi liberal, situasi politik, ekonomi, dan keamanan kurang baik. Akibatnya, kesejahteraan penduduk Indonesia belum terlalu membaik dibandingkan pada masa awal kemerdekaan. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden yang isi pokoknya adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. Dalam sistem ini, kebebasan tetap ada, namun dibatasi dengan alasan kepentingan rakyat dan keselamatan negara. Pada masa demokrasi terpimpin, struktur ekonomi Indonesia cenderung ke sistem etatisme yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi dinamika politik yang berimbas pada kehidupan masyarakat. Pertentangan antara berbagai kubu politik membuat masyarakat ikut terbelah. Selanjutnya kita akan membahas masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dalam sejarah Indonesia diperkirakan berlangsung sejak Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967 hingga Soeharto menyatakan berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Pada awal pemerintahannya, Soeharto dihadapkan oleh utang yang mencapai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Soeharto mencanangkan berbagai kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri untuk menanggulanginya. Pemerintah Orde Baru menyusun rencana yang dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama, PJPT 1. Yang direncanakan berlangsung selama 25 tahun. Sesuai berakhirnya pembangunan jangka panjang tahap pertama pada 31 Maret 1994, pemerintah Orde Baru merencanakan pembangunan jangka panjang tahap kedua atau PJPT 2. Berbagai program yang dijalankan pemerintah pada awal Orde Baru berhasil mengurangi inflasi tinggi. Pada tahun 1997, krisis keuangan melanda Asia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan situasi perekonomian Indonesia terus melemah. Pada masa Orde Baru, tingkat kemiskinan Indonesia berhasil diturunkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan Indonesia mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Pada masa Orde Baru, pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi membuat pemerintah Indonesia menjalankan program pengurangan tingkat pertumbuhan penduduk. Program yang dilakukan adalah Keluarga Berencana atau KB.
Pada tahun 1984, dicetuskan program wajib belajar 6 tahun bagi penduduk Indonesia yang berusia 7-12 tahun. Program ini mencapai kesuksesan karena diperkirakan angka partisipasi penduduk lebih dari 90%. Selanjutnya, masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Bermula dari krisis ekonomi, gerakan reformasi terjadi di hampir seluruh tanah air. Dengan dipelopori mahasiswa, rakyat berdemonstrasi di depan gedung-gedung perwakilan rakyat dan di jalan-jalan. Soeharto menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 dan menandai akhir dari kekuasaan Orde Baru. Demokrasi yang berkembang pada masa reformasi tidak bisa lepas dari Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memasuki masa reformasi, dorongan atas desentralisasi dan otonomi daerah menguat. MPR kemudian mengeluarkan ketetapan MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Memasuki era reformasi, rakyat menginginkan kebebasan dalam hal politik, termasuk kebebasan mendirikan partai politik. Gegap gempita berbagai partai politik pun mewarnai kehidupan politik pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini telah terlaksana pemilihan umum pada tahun 1999, 2004, 2009, dan tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, agenda pembangunan ekonomi Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah era reformasi seperti Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo berfokus pada pembenahan ekonomi bangsa. Pemerintah pada masa reformasi melakukan sejumlah kebijakan berkaitan dengan pendidikan, antara lain bantuan operasional sekolah atau BOS, penetapan peraturan dan kurikulum. Pada masa reformasi telah dilakukan upaya pelestarian budaya Indonesia dengan mendaftarkan pada UNESCO, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Nah, demikian tadi pembahasan tentang materi IPS kelas 9 bab Indonesia, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Semoga pembahasannya tadi dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.